Bagaimana kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami masih terus bisa melayani Tuhan, menaikkan puji-pujian, juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara ya, kalau Kamis yang lalu kita semua yang ada di Amerika merayakan Thanksgiving. Semua orang mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Namun biarlah setiap kita, saudara, jangan hanya mengucap syukur setahun sekali. Amin. Biarlah setiap kita mengucap syukur setiap hari. Karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup kita setiap detik dalam kehidupan kita. Amin. Mari mengucap syukur, kita mau naikkan puji-pujian ucapan syukur kita. Karena Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Naikkan pujiannya, kemurahan Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera bagi New Joy Family, Bapak Ibu, Saudara, kawan-kawan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, masih suasana Thanksgiving, doa dan harapan saya kita semua sehat, tubuh, jiwa, roh kita sehat, baik-baik. Ya, Tuhan menghendaki kita anak-anaknya untuk selalu mengucap syukur senantiasa dan dalam segala sesuatu. Itu yang dikehendaki Allah. Kalau Dia menghendakinya, pasti artinya
kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara, mengucap syukur, ucapan mulut kita itu sangat penting, ya. Mulut kita, ucapannya ada kuasa di dalamnya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar. Dan pasti kita bisa. Kita akan belajar pada waktu kita bangun pagi, kita mengucap syukur dan menghitung segala berkat-berkat Tuhan. Baik saudara, kita akan membuka ibadah kita dengan panggilan berbakti kita yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta kami mengucap syukur. Kami datang dengan rendah hati di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau rela mati di salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk anugerah, untuk pengampunan, untuk damai sejahtera, untuk sukacita. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala masalah yang Tuhan izinkan kami mengalaminya, supaya kami diproses untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa lagi, lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang baik. Engkau boleh hadir, menjamah, dan juga melawat setiap anak-anak-Mu, karena Engkau Allah yang melihat segala air mata kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang heran. Engkau bisa mengatasi setiap persoalan kami. Engkau Allah yang sudah terbukti. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan memasuki tahun 2020 yang tidak mudah, tetapi kami tetap bisa bersyukur karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin memuji-muji nama-Mu Tuhan. Beracaralah dan berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ada sukacita saudara? Setiap kita pasti merasakan sukacita Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ingat, kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dia Allah yang setia untuk mendampingi kita, bersama-sama dengan kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita rindu masuk ke dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Naikkan pujian ini sama-sama. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian.
Tuhan Yesus baik. Tetap berdiri saudara. Kita mau naikkan pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada perkesudahan kasih-Mu di dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang mengerti segala kerinduan hatimu. Dia Allah yang mengerti segala yang engkau butuhkan. Dia mengerti lebih dari yang kau pinta. Dia mengerti lebih dari yang kau pikirkan. Karena dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu mengajak saudara menaikkan pujian ini. Lebih dari yang ku pinta. Biarlah dia, Yesus, yang menjadi jaminan dalam hidupmu. Apa yang akan kau takutkan kalau dia ada bersamamu, saudara. Naikkan pujian ini sama-sama. Lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya engkau sediakan dalam hidupku.
tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Angkat tangan, katakan bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar, Dia rela memberikan nyawanya bagi engkau dan saya. Dapatkah engkau mengukur kebesaran dalamnya kasih Yesus dalam hidupmu? Tidak seorang pun dapat mengukurnya, saudara. Dia Allah yang sangat baik. Jangan ragukan kebaikannya dalam hidupmu. Amin. Berikan pujian ini lebih sungguh-sungguh, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat aku menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Angkat tanganmu, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Selamat siang Jemaat New Joy, kawan-kawan dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali di ibadah online. Kita percaya Tuhan sudah mengirim kita sampai ujung tahun di tahun 2020, dan kita patut mengucap syukur atas kebaikannya di mana Tuhan selalu menyertai kita. Siang hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang Thanksgiving
bukan dari Matius tetapi dari Mazmur 35 ayat 18, satu ayat yang pendek tetapi mempunyai arti yang besar dan penting sekali untuk mengajarkan kita bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan hanya di dalam perkataan, tetapi ada meaning dan arti yang sangat besar sekali. Ya, dan mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan itu adalah sangat penting sekali buat anak-anak Tuhan, ya, karena di bangsa Israel juga, di dalam sejarah bangsa Israel itu juga selalu diajarkan satu generasi dari generasi berikutnya harus tetap mengingat bagaimana caranya bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau satu generasi tidak bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan mengirimkan hukumannya supaya umatnya itu berbalik lagi kepada Dia. Demikian juga untuk bangsa Amerika. Kalau bangsa Amerika tidak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada mereka, maka bukan kebaikan yang datang, tetapi selalu ada keburukan-keburukan yang selalu menimpa untuk bangsa ini. Ya, kita berdoa juga untuk bangsa ini agar kembali lagi kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita baca satu ayat dari Mazmur 35 ayat 18 dan lalu kita berdoa. Mari kita baca. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Sekali lagi, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada siang hari ini kami bisa berkumpul lagi di dalam ibadah kami. Penuhilah kami dengan sukacita daripada surga. Penuhilah kami dengan ucapan syukur di dalam hati, pikiran kami dan keberkatan kami. Dan juga Engkau tolonglah berbicara kepada kami pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa diarahkan ke jalan Tuhan, bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar kami selalu mengingat atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, keselamatan, pengampunan daripadamu yang Kau telah berikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup. Demikian juga kami panjatkan doa kami ini di dalam namanya Dia. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau bagi saudara yang tidak tinggal di Amerika, mungkin saudara bertanya, sejarah Thanksgiving itu bagaimana? Sejarah Thanksgiving itu dimulai sebenarnya dari tahun 1623, ya, dari lama sekali, itu sekitar hampir 300 tahun yang lalu, hampir 400, ya, sebagai ucapan syukur atas panen yang berlimpah di dalam kehidupan mereka setelah mereka sampai di Amerika dari Inggris. Tetapi pada tahun 166 tahun kemudian, tahun 1789, ya, itu mulai diresmikan sebagai hari raya nasional, ya. Tetapi di presiden berikutnya, yaitu Thomas Jefferson, itu dihentikan, ya. Itu saya kurang tahu mengapa, itu mungkin ada unsur politik antara state dengan state. Tetapi pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln itu meresmikan total bahwa dari tahun 1863 sampai sekarang dan seterusnya, bangsa Amerika harus merayakan Thanksgiving di setiap minggu terakhir di bulan November. Tetapi sayangnya memang saudara-saudara, bangsa ini mulai melupakan kebaikan Tuhan atas kemurahan Tuhan buat mereka. Ya, sebenarnya bangsa ini adalah satu bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara bisa mempunyai waktu untuk melihat setiap rumah-rumah di sini, hampir kebanyakan mereka mempunyai swimming pool. Ya, swimming pool itu mempunyai banyak air, sedangkan di tempat lain tidak mempunyai air untuk minum.
saudara bisa bayangkan begitu baiknya Tuhan memberkati negara ini. Dan mari siang hari ini kita akan belajar bagaimana caranya, apa artinya itu mengucap syukur. Mengucap syukur itu saudara-saudara bukan hanya pada waktu Thanksgiving, tetapi setiap hari, ya. Demikian juga pada waktu kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan itu merupakan satu bagian dari hidup kita. Seperti dari Mazmur 35:18 itu adalah ucapan syukur dari Daud, ya, yang dimana dia mengatakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji engkau. Jadi artinya saudara-saudara, di dalam mengucapkan syukur itu bukan berarti hanya bersifat dari hati yang bersyukur saja, ya, tetapi lebih dari hati yang bersyukur, ya. Dan ada 3 aspek dari ayat tersebut yang kita bisa pelajari pada siang hari ini. Pertama-tama, aspek pertama yaitu kalau saudara mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan, saudara harus mempunyai kesaksian di dalam hidup saudara, ya. Kalau saudara tidak mempunyai kesaksian atau tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana saudara ingin menyaksikan kebaikan Tuhan untuk orang lain? Jadi pertama-tama memang di setiap generasi itu harus merasakan kebaikan Tuhan, atau mereka harus membuka, atau kita harus membuka mata rohani kita bahwa apa yang kita punyai, apa yang kita alami, keselamatan yang kita punya itu semuanya ada dari Tuhan. Kita harus mengalaminya dulu, lalu itu menjadi bahan untuk kita bisa bersaksi kepada orang banyak, ya. Dan kita bisa melihat dari Mazmur tersebut itu sebenarnya adalah pengalaman dari Daud sendiri. Daud itu mengalami banyak kepahitan dalam hidupnya, ya. Dia dikhianati, dia ingin dibunuh, diburu-buru oleh orang, banyak musuhnya ingin membuat dia itu celaka, tetapi dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu menolong. Pada waktu dia bersedih hati, Tuhan menolong. Pada waktu dia ingin dicelakakan oleh orang, Tuhan menolong. Pada waktu musuh-musuhnya membalas kebaikannya dengan kejahatan, Tuhan menolong, ya. Karena mengapa? Karena mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan hanya pada waktu kita mengalami hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang tidak baik itu pun juga patut kita syukuri, ya. Kita patut syukuri. Seperti Ayub, ya. Ayub dia mendapatkan malapetaka di dalam kehidupannya, tetapi dia mengucap syukur, ya, kepada Tuhan. Ada juga salah satu penyanyi namanya George Matheson, dia orang buta, ya. Dia seorang yang buta, tetapi dia begitu baik menulis banyak himnal-himnal, lagu-lagu yang dimana dia bilang bahwa segala penderitaannya, kebutaannya itu malah mendekatkan dia kepada Tuhan, ya. Dan dia katakan penderitaan itu akan terasa lebih ringan bila kita menanggungnya dengan ucapan syukur, ya. Banyak sekali orang-orang zaman modern di sini atau di mana saja, penderitaan itu diikuti dengan caci maki, dengan komplain, dengan sesuatu yang ketidakpuasan dalam hidup dia. Tetapi sebenarnya kalau kita mempunyai penderitaan, kalau kita ucapkan dengan ucapan syukur, bahwa ini memang saya tahu Tuhan mungkin sedang mengajar saya, dan selalu saya yakin bahwa Tuhan itu akan menolong dan Tuhan akan menyertai, maka penderitaan itu akan terasa lebih ringan, ya, terasa lebih ringan. Nah, saudara-saudara, jadi aspek yang pertama itu seseorang yang telah mengalami berkat daripada Tuhan itu harus merasakan pertolongan Tuhan, ya, harus diingat atas kebaikan Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan itu saudara harus saksikan dari pengalaman saudara mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga saudara-saudara dari kesaksian saudara itu kita bisa lihat lagi bahwa di dalam satu kesaksian itu ada mempunyai tujuan, ya,
ada mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama kesaksian kita sendiri itu menguatkan iman kita. Betul? Pada waktu kita bersaksi, kita sedang mengulang pengalaman kita bersama Tuhan. Ya, dan menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita. Itu dulu ada ilustrasi mengenai laut mati. Ya, mengapa laut mati? Karena tidak pernah dialirkan ke tempat lain. Hanya ditampung di satu tempat sehingga rohani kita mati. Tetapi kalau kita saksikan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada orang lain, itu bukan saja menguatkan hati, menguatkan iman kita, dan juga membawa keuntungan yang kedua, yaitu tujuan yang kedua, di mana kesaksian kita bisa mendorong orang lain untuk bertumbuh dalam imannya. Betul? Terutama pada waktu kita sedang KTB atau kelompok tumbuh bersama, Bible study, atau juga sedang persekutuan doa, maka kita akan mendengarkan seluruh keluh kesah. Kita mendengarkan seluruh pengalaman anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita yang mendengarkan, kita bisa mengetahui, bukan saja dia yang sedang mengalami pergumulan, saya pun juga pernah mengalami pergumulan seperti itu. Sehingga kita bisa saling share, bisa saling tukar pikiran, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Sehingga kesaksian kita itu tujuannya yang kedua yaitu mendorong orang lain untuk juga lebih beriman kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu kesaksian Anda, saudara, itu membawa untuk kemuliaan bagi Tuhan, ya. Karena itu dia bilang di sini, Daud, aku mau menyanyikan syukur, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Ya, ini sebenarnya mempunyai satu arti yang sangat besar sekali. Ya, selain memberikan kemuliaan bagi Tuhan, karena dia ingin menceritakan kebaikan Tuhan, tetapi juga di dalam kesaksian kita, di dalam kesaksian Daud, di dalam kesaksian misionari bapak-bapak gereja itu ada kuasa, saudara-saudara. Ya, ada kuasa. Mengapa? Pertama-tama, saudara-saudara, kalau kita ingat-ingat, kita menjadi orang Kristen, itu mungkin dari kesaksian dari mami kita, papa kita, saudara-saudara, ya, siapa saja kawan-kawan saudara, atau juga dari pendeta. Dan juga kalau kita urut-urut dari dalam sejarah kekristenan itu dibangun di atas kesaksian orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, betul? Ya enggak? Kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu adalah Raja di atas segala, Tuhan itu adalah penebus dosa manusia, dari kesaksian dia. Lalu diikuti oleh rasul-rasul, ya, dan dari rasul-rasul itu berkembang ke seluruh pelosok dunia. Diikuti juga oleh bapak-bapak gereja, demikian juga dengan evangelis-evangelis, misionari-misionari. Demikian juga Tuhan mau memakai hidup saudara untuk bersaksi, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, dikatakan mengapa oleh Daud di sini dalam jemaah yang besar, ya, dalam jemaah yang besar artinya saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sering bersaksi atas kebaikan Tuhan di depan jemaat. Betul? Di depan jemaat kita bersaksi, Tuhan telah menolong saya dari utang yang jutaan barangkali. Tuhan telah menolong saya dari penderitaan. Tuhan telah memberikan saya pertolongan pada waktu saya sedang sedih. Semuanya itu di dalam jemaat kita semua mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita. Ya. Tetapi Daud juga melanjutkan bahwa aku juga memuji kamu di depan orang banyak. Jadi artinya orang percaya itu bukan saja bersaksi di kalangan kita sendiri, tetapi juga di kalangan orang banyak. Di kalangan orang banyak itu artinya saudara bersaksi atas kebaikan Tuhan untuk orang yang percaya dan juga untuk orang yang tidak percaya. Betul enggak? Orang banyak itu artinya banyak, bukan saja orang Kristen saja, tetapi juga ada orang-orang yang lain yang belum percaya. Kalau seandainya mereka tidak mau mendengarkan, tidak mengapa. Tetapi ada yang mau mendengarkan. Pada waktu saudara bersaksi,
kepada orang yang sedang lagi mau mendengarkan, disitulah kesempatan dia itu bisa mendengar lebih banyak lagi dari mulut saudara. Ya, dia malah lebih hungry lagi, lebih lapar lagi mau mendengarkan perkataan-perkataan saudara, kesaksian-kesaksian saudara, ucapan-ucapan syukur saudara, dia ingin dengar. Karena di dalam setiap kesaksian itu selalu ada kuasa. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberikan kuasa kepada orang yang bersaksi kepada dia, Injil tidak mungkin sampai datang ke seluruh dunia. Saudara-saudara, ya, saya pernah baca itu buku, nama judulnya Dari Yerusalem Sampai ke Papua, sampai ke Irian. Itu boleh dibilang, saudara-saudara, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kalau tidak ada kuasa, tidak mungkin orang bisa mendengarkan Injil. Dari hanya pembicaraan, dari hanya kesaksian kita, dari hanya penceritaan kita atas kebaikan Tuhan. Dan itulah artinya sebenarnya mengenai Thanksgiving. Thanksgiving itu bukan hanya pada waktu di bulan November setiap tahun, tetapi Thanksgiving itu adalah kegiatan kita setiap hari. Ucapan syukur. Ya. Dan juga merupakan sesuatu bagian yang besar dari kita semua. Ya. Jadi apa itu Thanksgiving artinya? Waktu untuk bersyukur? Ya juga, ya. Tetapi Thanksgiving itu artinya juga saya bersyukur atas kebaikan Tuhan karena Dia telah menyelamatkan saya, dan saya ingin bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Bukan hanya di Thanksgiving, tetapi setiap hari. Dan pada waktu saya bersaksi untuk menguatkan iman saya juga bisa bersaksi untuk mendorong iman orang lain, dan juga saya bersaksi untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan juga saya mengerti dan menyadari bahwa kesaksian itu adalah satu kuasa daripada Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga kita membangun satu generasi yang cinta, yang mengenal akan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi ingat di situ saudara-saudara, pada waktu saudara bertemu di Thanksgiving, ya, karena memang Thanksgiving itu adalah satu saat lebih daripada Natal kita berkumpul. Ya, keluarga berkumpul, teman berkumpul. Kalau kita ada COVID-19 kita berkumpul. Saya bisa ada beberapa puluh orang untuk berkumpul mengenai Thanksgiving, ya. Karena Thanksgiving itu adalah satu hari yang sangat important sekali. Bukan saja kita mengucap syukur kepada atas satu dengan yang lain, tetapi juga kita boleh bersaksi kepada banyak orang. Ya, amin saudara-saudara. Mari kita berdoa dan kita akan masuk juga di dalam doa syafaat kita, dan lalu kita masuk ke dalam benediction. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami boleh bersyukur kepadamu untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu di dalam hidup ini yang tidak terhitung banyaknya ya Bapa di surga, yang tidak terukur banyaknya. Tetapi juga kami bersyukur kalau kami sedang mengalami pergumulan, kami sedang mengalami sesuatu yang tidak kelihatan indah, tapi kami percaya bahwa itu adalah sesuatu yang patut kami syukuri, karena kami yakin pada waktu kami mengalami penderitaan pun itu patut kami syukuri karena membawa diri kami dekat kepada Tuhan. Lebih baik kami dekat kepada Tuhan daripada kami mempunyai segala-galanya tetapi kami jauh daripadamu. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami selalu mau mengutamakan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Nah, sekarang saya mengundang kita akan masuk ke doa syafaat. Kembali kami berdoa kepadamu untuk kami boleh mengucap syukur bahwa pemilihan umum di Amerika sudah selesai dan kami masuk ke dalam transisi dari pemerintah yang lama, presiden yang lama ke presiden yang baru. Ya Tuhan, ajarkan kami sebagai rakyat Amerika
untuk boleh menjadi saksi hidup agar rakyat di negara ini boleh kembali kepadamu, boleh mempercayai dari segala apa yang mereka punya itu adalah kepunyaan Tuhan yang dipercayai untuk rakyat di sini, sehingga mereka boleh hidup berkelimpahan. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa supaya nanti transisi di bulan Januari itu boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami berdoa supaya presiden yang baru itu boleh juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Dan juga kami ingin berdoa untuk COVID-19, biarlah Tuhan bergerak secepatnya agar kami boleh mendapatkan vaksin, sehingga COVID-19 ini bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan, sehingga bisa diberikan satu kekuatan yang dinyatakan di dalam vaksin itu untuk kami boleh hidup sehat dan kuat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Engkau pakai seluruh saintis dan juga setiap perusahaan obat-obatan supaya mereka Engkau bantu untuk mengedarkan vaksin ini ke semua orang, bagi yang mampu dan juga yang tidak mampu. Ya Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk negara Indonesia, negara asal kami. Kami berdoa supaya negara kami itu boleh diberkati oleh Tuhan, Engkau boleh berikan kemampuan dan juga terus belajar untuk menjadi negara yang besar, menjadi negara yang baik, dengan mencari solusi demi solusi dari setiap problem-problem yang ada di negara tersebut. Kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden Jokowi dengan seluruh menteri dan seluruh aparat pemerintah yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Engkau boleh berkati mereka. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala-galanya Engkau telah berikan kepada kami sebagai anugerah, dan biarlah kami boleh ceritakan anugerah-Mu yang besar itu kepada siapa saja yang kami ketemui di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Saya undang Lisa untuk memimpin kita dalam doa lagu terakhir, Alfred Istawa, dan kita masuk ke dalam benediction. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur, kita naikkan How Great Is Our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah matamu kepada Dia yang Maha Agung dan Maha Suci itu. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah engkau diberkati di dalam pekerjaanmu, diberkati di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu. Biar itu dilipat gandakan oleh Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hi, New Joy family. Did you have a good Thanksgiving Day? In Philippians 4 verse 6, the Bible says, don't worry about anything, no matter what happens.
tell God about everything, ask and pray, and give thanks to Him. Happy Thanksgiving, everyone. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah melalui online. We're thankful for everything God has provided to New Joy and our family. I love you, New Joy family. Happy Thanksgiving, everyone. Hi New Joy, I'm thankful that Nehemiah hasn't gotten sick while working in the emergency department. And I'm thankful for my New Joy family, and I miss all of you. Happy Thanksgiving. Saya bersyukur saya di hari tua dipelihara Tuhan. Happy Thanksgiving to all of you. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan sudah diberi kesehatan selama tahun 2020 ini, dan saya ucapkan Happy Thanksgiving untuk semua keluarga New Joy Community Church. Saya ingin juga menyampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberkati, selalu melindungi di saat-saat masa pandemik ini. Saya masih mempunyai pekerjaan dan saya masih bisa mengikuti ibadah online. Terima kasih New Joy untuk memberikan kepada kami servis setiap hari Minggu dengan setia. Kami ucapkan juga Happy Thanksgiving untuk seluruh umat New Joy dan juga untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Happy Thanksgiving. And then I'm bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati saya setahun ini. Tuhan sudah mencukupi, berkati saya masih bisa napas, saya masih bisa ada pekerjaan. Dan saya terima kasih juga kepada saudara-saudara kami di dalam Tuhan, New Joy, yang sudah membantu doa saya. Oke, terima kasih. Happy Thanksgiving. And then Tuhan memberkati, and then God bless you. Hai, saya mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan selama ini diberi kesehatan, Tuhan pelihara, kita tetap bisa melayani Tuhan, dan saya juga masih bisa kuat bekerja untuk membantu anak-anak, juga untuk pelayanan. Tuhan memberkati semuanya. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving, New Joy family. God bless you. Saya mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Allah itu baik yang telah memelihara saya, dan terima kasih. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Kami sekeluarga mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya selama ini. Oke, untuk keluarga besar New Joy, Happy Thanksgiving everyone. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih Pak Tuhan selalu menyertai segala kehidupan saya, kesehatan saya, juga berkat-berkatnya yang tidak pernah berkurang. Juga untuk anak-anak yang dia selalu sertai dan lindungi. Happy Thanksgiving. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya kepada saya dan keluarga dan anak-anak, berkat-berkatnya tidak berkekurangan, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Happy Thanksgiving. God bless you all. God bless you all. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kami sekeluarga mengucapkan Happy Thanksgiving. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, amin. Happy Thanksgiving, New Joy family. We love you all and always stay healthy and be safe. Happy Thanksgiving to keluarga New Joy. I'm thankful for everything in my life 2020. Happy Thanksgiving to all of you. Happy Thanksgiving. Bye. Terima kasih untuk Tuhan yang begitu baik untuk kami semua sekeluarga. He is good all the time. Thank you
for New Joy family. We miss you all. From the praise, Happy Thanksgiving. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Happy Thanksgiving, New Joy family. I love you all. Hai, saya mau mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan selama ini. Di masa pandemi kita semua dipelihara, walaupun kita harus bekerja, harus online service dan lain sebagainya. Tuhan pelihara terus sampai sekarang semua keluarga saya walafiat. Terima kasih, puji Tuhan, bila terus kita semua bisa menjadi berkat buat semua orang. Happy Thanksgiving. Hi, happy Thanksgiving. This year I'm thankful for the health that God gave to our family. I'm thankful for my family, my husband, my mom, my kids, my daughter, my son. I'm thankful because God still give us the opportunity to serve Him. Happy Thanksgiving! I'm thankful that my family is still safe, especially my grandma, because COVID-19 is very dangerous for older people, so I'm glad we're all able to be healthy. Happy Thanksgiving! Hi, I am thankful for my family, my chores, my help from God, my health, my food, my church friends. Happy Thanksgiving, Jesus loves you.